Selamat pagi, Salam. Kita bersama Rahel dari kelas Sasing A, jurusan Sastra Inggris. Dan beberapa yang akan kita tanyakan terhadap saudari kita, yaitu pertama, apa tanggapan Anda tentang pergaulan anak muda pada masa sekarang? Menurut saya tentang pergaulan anak sekarang itu ada yang buruknya, ada yang baiknya. Baiknya mungkin mereka bisa berkembang menggunakan teknologi, itu bisa berkembang, semakin berkembang dan mendapatkan wawasan yang baru. Kemudian untuk hal buruknya mungkin teknologi itu digunakan sebagai untuk sesuatu hal yang buruk, seperti menggunakan internet dengan buruk, tidak untuk belajar. Seperti itu sih, sepertinya. Yang keduanya, apa tantangan terbesar yang Anda alami dalam menjaga nilai-nilai Kristen di tengah pergaulan yang modern? Di tengah pergaulan yang modern, untuk menjaga sikap mungkin itu susah ya, menjaga sikap, karena di zaman sekarang itu kata-kata kasar itu udah dinormalisasikan sama anak mahasiswa, sama seluruh orang-orang itu udah dinormalisasikan. Mungkin itulah yang susah, yang paling susah. Oke, yang terakhir, apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada anak muda Kristen lainnya untuk menjaga pergaulan yang sehat sesuai dengan ajaran Alkitab? Gunakan teknologi yang dengan baik, jangan gunakan teknologi untuk hal-hal yang buruk. Gunakan teknologi itu sebaik mungkin untuk belajar, menambah wawasan, menambah teman relasi. Baik, itu saja. Terima kasih banyak ya atas pendapatnya. Dan itu saja, Shalom. Oke, perkenalkan, nama saya Lady Devina dari Sastra Inggris C 2023. Dengan saudari? Oke, saya Marta Friska Tindaun dari Sastra Inggris B23. Oke, terima kasih untuk perkenalannya. Baik, pertanyaan pertama itu, menurut saudari nih, tanggapan saudari itu tentang pergaulan anak muda pada masa sekarang tuh kayak mana? Menurut aku pribadi ya, karena sekarang juga era globalisasi, jadi menurut aku pergaulan muda-mudi Kristen, muda-mudi anak muda sekarang itu ini sih, terpengaruh sama yang namanya teknologi atau globalisasi. Jadi sekarang pun aku juga lihat banyak anak muda yang udah mulai mengikuti gaya-gaya western, gaya-gaya barat seperti itu. Ya itu sih, terpapar oleh ini teknologi sih pergaulan. Berarti menurut saudari itu kayak udah lebih mengikuti tren teknologi daripada mengikuti budaya sendiri? Iya, kurang lebih seperti itu sih. Oke, pertanyaan kedua itu tentang tantangan. Kalau namanya udah kemajuan teknologi ini pasti banyak kan tantangan, mau yang tantangan untuk budaya, tantangan untuk perilaku anak muda. Nah, menurut saudari ini pernah apa yang tantangan terbesar yang pernah saudari rasakan atau pernah mungkin saudari alami dalam menjaga nilai-nilai Kristen di tengah pergaulan sekarang? Oke, tantangan terbesar itu satu, untuk ini sih, menahan diri untuk nggak ikut-ikutan ke ranah yang negatif. Karena teknologi ini bukan negatif aja yang banyak ya, ada positifnya juga. Cuman kan ada juga ranah negatifnya. Jadi tantangan terbesar itu yaitu menahan diri untuk tetap mengimplementasikan nilai-nilai Kristiani, tidak terpapar ke efek negatif teknologi tadi. Baru yang kedua itu ini sih, untuk tidak individualis sih, karena teknologi sekarang kan, karena kemajuan teknologi, jadi orang-orang sekarang banyak lebih individualis, itu mau sendiri aja. Itu sih tantangan besar yang saya alami. Nah, untuk tantangan tadi itu kan pasti saudara itu punya solusi. Nah, dari solusi itu mungkin ada pesan yang mungkin saudari ingin sampaikan kepada anak muda sekarang agar bisa memiliki pergaulan yang sehat di era modern yang sekarang seperti sekarang ini. Oke, pesannya sih satu, jangan takut berbeda. Ya, biar aja sih orang-orang yang mungkin mengikuti ranah-ranah negatif teknologi ini, istilahnya mereka mengikuti teknologi karena negatif itu biarkan saja. Cuman kita juga tetap berteman sama mereka, tapi kita jangan ikut-ikutan, berani berbeda. Jangan takut, wah gara-gara teman saya kebanyakan kesini, saya mau kesini aja deh gitu. Padahal itu kan negatif sebenarnya. Baru yang kedua, tetap mengimplementasikan nilai-nilai Kristiani kayak kasih, baru apa lagi ya, cinta, damai, jujur. Itu sih harus juga diimplementasikan ke diri kita sih untuk menghindari tantangan ini tadi. Jangan takut berbeda itu. Tadi takut berbeda berarti maksudnya kayak mau berteman sama yang agama lain, berarti kita nggak harus
Misalkan kayak berbeda, banyak orang yang berbeda, aku sama dia beda gitu, agamanya beda, keyakinannya beda, jadi nggak mau berteman. Berarti maksud saudari itu kayak kita nggak boleh takut walaupun kita beda keyakinan, kita nggak boleh membeda-bedakan antara keyakinan atau perbedaan yang lain ya. Maksudnya gini, jangan takut berbeda itu gini, how to say it? Biar aja orang yang ngikut kerana negatif. Contoh nih, teman geng kita kerana negatif nih gara-gara teknologi, atau mungkin ya mereka contohnya mereka menonton yang tidak-tidak, itu kan masuk efek negatif teknologi. Nah, kalian tetap pendidikan kalian, aku nggak mau nonton itu kan berbeda ya jadinya ya. Jadi jangan takut berbeda, jangan takut dibilang kau cupu nih, kau nggak ikutin zaman nih, jangan takut kayak gitu. Berarti perbedaan antara pemilihan apa yang kita mau. Benar sekali. Oke, mungkin cukup wawancara kita kali ini. Terima kasih atas waktu yang sudah saudari luangkan, pendapat, wawasan dan pengetahuan yang sudah saudari berikan pada wawancara kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih dan semoga wawancara kita kali ini bermanfaat bagi kita dan bagi pun yang nanti yang mendengarkan wawancara kali ini. Dan saya berharap mungkin kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih saudari, semoga kita semua menyenangkan. Shalom. Saya Yohana dan ini narasumber saya atas nama Dwi Angelika Purba dari kelas HC 23. Oke, di sini saya akan ada 3 pertanyaan. Kita mulai dari yang pertama. Apa tantangan Anda tentang pergaulan anak mudi pada masa sekarang? Menurut saya ya, pergaulan anak muda pada zaman sekarang itu memiliki dampak negatifnya, seperti dikarenakan anak muda zaman sekarang itu lagi mencari identitas dirinya, mencari jati dirinya, jadi dia cenderung ikut-ikut temannya, dan tentunya karena adanya tekanan dari lingkungan dan keluarga ataupun sekolahnya mungkin yang membuat dia juga jadi semakin tertekan dan cenderung melakukan hal-hal negatif. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa tantangan terbesar yang Anda alami dalam menjaga nilai-nilai Kristen di tengah pergaulan modern di zaman sekarang? Tantangannya mungkin karena banyaknya tren-tren yang menjadi pandangan hidup anak-anak muda zaman sekarang. Jadi banyak anak muda yang mengikuti tren-tren, memiliki gaya hedon hanya untuk memenuhi sosial medianya, tapi dia tidak memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri. Jadi menurut saya karena adanya tren-tren yang kurang bermanfaat, jadi banyak anak muda yang terjerumus ke sana. Itu sih menurut saya tantangannya. Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga, apa pesan yang Anda ingin sampaikan kepada anak muda Kristen lainnya untuk menjaga pergaulan yang sehat dan sesuai dengan ajaran? Pesan saya, kita itu adalah manusia yang berharga, yang bermartabat di hadapan Tuhan. Jadi jangan biarkan dunia yang menghakimi diri kita, karena terkhususnya untuk anak muda, pergaulan, tongkrongan atau teman-teman yang baik itu adalah teman-teman atau pergaulan yang membawa kamu ke dalam Tuhan, ke jalan Tuhan, bukan pergaulan yang menjerumuskan kamu ke dalam dosa. Itu dari saya. Oke, sekian dan terima kasih untuk Dwi. Saya Carlos Pakwan dari Sastra Inggris C. Di sini saya akan mewawancarai salah satu teman Kristiani kita, yaitu Stephen dari kelas D. Jadi saya ingin bertanya 3 hal. Yang pertama adalah, apa tanggapan kamu tentang pergaulan anak muda pada masa sekarang? Menurut saya pergaulan anak muda pada masa sekarang itu sangat dinamis, namun sering sekali terpengaruhi oleh budaya-budaya yang kurang bermoral. Baru tantangan terbesarnya itu bagaimana kita tetap relevan terhadap lingkungan sekitar tanpa kehilangan identitas kita yang sebenarnya. Baik, jadi pertanyaan kedua, apa tantangan terbesar yang kamu alami dalam menjaga nilai-nilai Kristiani di tengah pergaulan modern saat ini? Tentu saja tantangan yang saya alami itu menghadapi tekanan sosial, yaitu seperti
kita ini seperti harus melakukan hal seperti ini, contohnya melakukan hal yang kurang bermoral seperti merokok ataupun minum minuman keras demi diterima di suatu komunitas atau lingkungan tertentu. Dengan kata lain, kita ini seperti sedang menomorduakan iman demi kepentingan kita supaya diterima di suatu komunitas tertentu. Pertanyaan terakhir, apa pesan yang ingin kamu sampaikan kepada anak-anak muda Kristen lainnya untuk menjaga pergaulan yang sehat sesuai dengan ajaran Alkitab? Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan, yaitu tetap jaga hubunganmu dengan Tuhan, jangan pernah abaikan Tuhan dalam hidupmu, tetap selalu andalkan Tuhan. Lalu kita sebagai orang Kristen tetap harus menjadikan diri kita sebagai teladan pada sesama dengan melalui tindakan dan sikapmu sehari-hari. Baik, jawaban yang sangat menarik. Terima kasih atas kesempatannya, waktunya telah bersedia untuk diwawancarai. Terima kasih.